Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Pripta Sofianisa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini. Dan semoga pandemi di Indonesia segera berakhir. Nah, di konten kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Linux Command dan juga mengeksekusi beberapa program dengan menggunakan Linux Command. Sebelum kita mengeksekusi beberapa program, kalian tahu nggak sih apa itu commands pada Linux? Jadi, command atau yang biasa disebut juga dengan perintah adalah sebuah arahan ke program komputer untuk melakukan tugas tertentu. Ini mungkin dikeluarkan ya melalui CLI seperti shell atau sebagai input ke layanan jaringan dan sebagai peristiwa dalam GUI yang dipicu oleh pengguna yang memilih opsi dalam menu tersebut. Nah, perintah tersebut digunakan dalam bahasa komputer imperatif. Nama tersebut muncul karena pernyataan dalam bahasa-bahasa ini biasanya ditulis dengan cara yang mirip dengan suasana imperatif yang digunakan dalam banyak bahasa alami. Kemudian, hal mendasar apa saja sih yang membedakan antara penggunaan CLI dengan GUI? Nah, pada CLI, bentuk antarmuka yang biasanya dipakai oleh komputer server yang mana tampilannya hanya sebuah teks dengan tampilan hitam, seperti CMD atau command prompt. Sedangkan pada GUI, bentuk antarmuka pada sistem operasinya yang memungkinkan penggunanya itu untuk menggunakan menu grafis sebagai interaksi dengan komputer atau sistem operasi. Nah, kemudian bagaimana sih perbandingan penggunaan Linux Command dan juga GUI? Nah, di sini CLI memungkinkan pengguna untuk mengetik perintah manual untuk melakukan sebuah tugas yang diinginkan. Sedangkan di GUI, pengguna menyediakan visual untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti tombol, icon, gambar, dan juga lain sebagainya. Sangat mudah untuk melakukan tugas dalam GUI. Bagus banget untuk pemula loh teman-teman. Di sisi lain, pada CLI membutuhkan keahlian alih-alih perintah dan juga sintaksis. Dan sistem GUI ini membutuhkan mouse dan keyboard, sementara CLI hanya membutuhkan keyboard untuk bekerja. Nah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, aspek kemudahan, dan juga aspek kecepatan dalam eksekusi, antara CLI dengan GUI itu bagaimana sih perbedaannya? Serta apa saja keuntungan dan kekurangan antara penggunaan CLI dengan GUI. Dari yang pertama kita lihat ya perbedaan dari aspek keamanannya. Pada CLI di sini jarang sekali untuk terkena virus, sedangkan pada GUI mudah banget untuk terkena virus. Kemudian dilihat dari aspek kemudahannya, pada CLI karena menghafal yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pengguna antarmuka perintah baris baru, merasa jauh lebih sulit untuk berhasil menavigasi dan mengoperasikan antarmuka baris perintah. Sedangkan pada GUI, meskipun pengguna baru memiliki kesulitan ya pada saat belajar menggunakan mouse, tetapi untuk menggunakan GUI, sebagian besar pengguna mengambil interface ini jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan antarmuka baris perintah. Dari aspek kecepatannya, di CLI perintah baris pengguna hanya perlu menggunakan keyboard untuk menavigasi antarmuka baris perintah dan hanya perlu menjalankan beberapa baris untuk melakukan tugas sebuah baris perintah. User interface akan dapat menyelesaikan sesuatu lebih cepat. Sedangkan pada GUI,
dengan menggunakan mouse dan juga keyboard untuk navigasi dan juga kontrol sistem operasi untuk banyak hal akan menjadi lebih lambat ya dibandingkan dengan baris perintah tadi. Kemudian di sini keuntungan dan juga kekurangan dari CLI. Yang pertama ada keuntungan. Di sini mudah ya dalam membuat folder dan subfolder, kemudian mempunyai performa yang stabil, terus juga biasanya itu gratis ya CLI ini. Terus hanya memerlukan spesifikasi hardware yang rendah, tidak muluk-muluk. Kemudian untuk kekurangan dari CLI sendiri, khususnya bagi pengguna awam terkesan tidak menarik ya dan sangat membosankan. Kemudian salah perintah saja bisa mengakibatkan kefatalan. Nah, kemudian resiko untuk kehilangan file juga lebih besar. Selanjutnya kedua, keuntungan dan kekurangan dari GUI. Di sini keuntungannya tampilannya sangat user friendly dan juga menarik. Nah, dari menarik tadi sehingga tidak membosankan ya. Kemudian mempunyai resolusi gambar yang tinggi dan tidak perlu ribet lagi untuk mengingat berbagai baris dan juga perintah. Kemudian kekurangan dari GUI sendiri membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar dan juga tentunya harus mumpuni. Kemudian mempunyai performa yang lebih berat dan biasanya juga berbayar. Nah, di sini saya akan memulai untuk mengeksekusi beberapa program setelah membahas sedikit dari Linux Command tadi. Oke, di sini saya akan mulai mengeksekusi beberapa program. Di sini saya menggunakan OS Linux Mint dan klik saja untuk yang terminal tadi. Kemudian ini adalah konten lanjutan dari konten sebelumnya. Di konten sebelumnya saya menginstalasi OS ini dengan menggunakan VirtualBox. Oke, di sini saya akan mengeksekusi beberapa program, yaitu melakukan sebuah pencarian file dengan menggunakan terminal ini. Terus di sini saya akan memakai dua sintaks untuk mencari file tersebut, yaitu sintaks locate dan juga sintaks find. Sini kita akan cobanya langsung. Pertama, bila kita menggunakan sintaks locate, kita update dulu agar semuanya dapat terbarui. Kemudian kita ketik perintahnya, locate, dan file apa yang akan kita cari. Di sini saya akan mencari file biodata. Nah, sudah muncul, berarti lokasi dari file tersebut ada di home. Kemudian di home min, di folder dokumen, di folder dokumen baru, dan filenya bernama biodata ODT. Kemudian selanjutnya menggunakan sintaks find. Find name diikuti dengan file yang akan kita cari. Halo. Nah, di sini berarti file tersebut berada pada folder dokumen dan juga diikuti dengan file tersebut. Nah, apa sih perbedaan antara locate dan juga find tersebut? Di sini locate menggunakan basis data yang harus diperbarui ya secara berkala, sementara find ini iterasi melalui sistem file untuk mencari file. Dengan demikian, locate jauh lebih cepat ya daripada find, tetapi
bisa tidak akurat jika database dapat dilihat sebagai cache tidak diperbarui. Selain itu, Find dapat menawarkan lebih banyak rincian ya, karena kalian dapat memfilter file dengan setiap atributnya. Kemudian yang selanjutnya, saya akan mengeksekusi program, yaitu melakukan browsing atau sebuah penelusuran dengan menggunakan terminal Linux ini. Tentunya kalian penasaran bagaimana ya browsing dengan menggunakan terminal ini. Oke, di sini kita new tab saja. Pertama-tama kita harus menginstal aplikasi pendukung ya. Hanya menginstal satu aplikasi pendukung saja. Dan kalian bisa memilih ada Linux, ada W3M, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan aplikasi pendukung Linux. Jadi sebelum melakukan browsing, harus menginstal salah satu aplikasi pendukung. Kita ketikkan sintaksnya dulu. Sudo apt get install Linux. Nah, di sini sudah terinstall dengan baik ya. Kemudian kita ketikkan Linux google.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi ini teman-teman untuk browsing menggunakan tadi ya. Di sini tampilan background-nya putih dan tulisannya juga berwarna ada hitam dan berwarna biru. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut lagi mengeksekusi beberapa program lagi. Kita new tab saja. Jadi instalasi tadi cukup mudah. Kita menggunakan sintaks sudo apt terus get install Linux, kemudian akan melakukan proses instalasi. Setelah itu untuk sintaks selanjutnya kita ketikkan linux google.com, maka akan muncul penelusuran seperti tadi. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan perintah lagi, yaitu ada perintah chmod atau change mode. Di sini chmod itu merupakan sebuah perintah ya yang digunakan untuk menambah atau mengurangi izin pemakai untuk mengakses file atau directory. Nah, untuk mengeksekusi program chmod tadi tentu mudah juga. Di sini saya akan mengetikkan sintaks ini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kemudian di sini saya akan memilih file mana yang hak aksesnya akan saya ganti. Di sini saya memilih yang home saja. Nah, di sini akan muncul min.
Kemudian kita ketikkan nano data. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kemudian kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita Ctrl X. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita sintaks nanodata, kemudian kita sintaks lagi lsl data. Nah, di awal sini hak akses filenya berupa RW, RWR. Untuk yang di sini, ini adalah file. Kemudian di sini terdapat 3 blok. Di sini ada RWX, blok pertama, RWX blok kedua, dan juga RWX blok ketiga. Tapi di sini hak aksesnya belum saya ganti ya. Nah, di sini R mempunyai nilai 4, W di sini mempunyai nilai 2, dan X di sini mempunyai nilai 1. Jadi di sini mempunyai nilai sendiri-sendiri ya. Nah, di sini saya akan mengubah akses file ini menjadi RWX, RWX, RWX. Kemudian kita ketikkan sintaks dari CHMOD tadi, CHMOD 777 data. Nah, 777 ini dari hak akses ini. Nah, hak akses ini kan blok-bloknya masih belum tergantikan ya, masih seperti ini. Nah, saya akan mengganti hak akses ini menjadi RWX, RWX, RWX. Nah, untuk RWX yang pertama di sini bernilai 7, RWX yang kedua di sini bernilai 7, RWX di sini bernilai 7. Jadi di sini saya ketikkan CHMOD 777 data. Kemudian di enter. Kemudian kita ketikkan lagi. Nah, di sini berarti berhasil untuk mengeksekusi program dari CHMOD ini. Nah, output dari itu tadi berarti saya telah mengganti ya hak akses file tadi menjadi RWX, RWX, RWX. Kemudian lanjut lagi untuk mengeksekusi program selanjutnya, yaitu CHOWN atau Change Ownership. Merupakan sebuah perintah ya yang digunakan untuk mengganti owner dari suatu file atau directory. Dan teman-teman pasti sangat mudah ya untuk mempraktekkannya langsung. Di sini sebelum saya mengeksekusi program tadi, saya akan menambahkan user ya. Selain min tadi, di sini saya akan menambahkan user tadi. Di sini saya akan menambahkan user dengan menggunakan nama saya. Pertama kita ketikkan lagi seperti tadi. Nah, di sini pada CHOWN ini kan mengganti usernya.
Di sini itu user dan sebelah sininya adalah group. Jadi di depannya ini user, di sebelah kanannya ini group. Jadi di sini saya akan mengeksekusi program ini supaya bisa berubah, di sini usernya bisa berubah menjadi nama saya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menambahkan usernya terlebih dahulu. Sudo add user, kemudian masukkan passwordnya. Ini enter-enter saja, kemudian ketik Y. Nah, setelah itu kita akan cek. Nah, di sini usernya bertambah ya. Tadi waktu kita mengeksekusi program sebelumnya, di sini usernya hanya ada min. Nah, di sini saya tambahkan lagi user Dipta di sini. Kemudian kita akan mengeksekusi program ini. Sintaksnya adalah CHOWN, diikuti dengan user, kemudian data. Nah, kemudian apabila muncul seperti ini, kita bisa di sini bisa ditambahkan sudo. Kemudian kita sintaks lagi lsl data dan berhasil. Di sini sudah berubah ya untuk tadi. Nah, output tersebut saya berhasil mengganti user tadi dari file menjadi Dipta, menjadi user Dipta. Selanjutnya saya akan mengeksekusi program yang terakhir, yaitu di sini mengeksekusi program CHGRP atau Change Group. Cara untuk merubah kepemilikan grup ya terhadap file atau directory. Nah, tadi sebelumnya saya sudah mengubah ownership-nya yang ada di sebelah kiri. Kemudian pada saat sekarang saya akan merubah grup. Di sini saya mengetikkan sintaks LSL. Nah, kemudian muncul seperti ini. Di sini D adalah directory, kemudian ini adalah H aksesnya. Di sini adalah user, kemudian di sini group. Ini adalah yang terakhir tadi. Di sini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah file. Ini tadi yang sudah saya ubah usernya menjadi Dipta. Dan sekarang saya akan mengubah grup ini. Nah, setelah muncul, kemudian kita eksekusi program dengan menggunakan sudo, dengan menggunakan sintaks sudo grp data. Kemudian sintaksnya lsl data. Berhasil. Di sini saya sudah mengganti ya grup dari file tersebut menjadi grup Dipta seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah berhasil untuk mengubah
hak aksesnya, kemudian sudah berhasil untuk merubah user, kemudian yang terakhir juga sudah merubah grupnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung mempraktikkannya dengan menonton konten ini. Dan ada tambahan lagi. Di sini saya akan mengeksekusi program bagaimana untuk menampilkan login pengguna. Nah, di sini perintahnya kita ketikkan Bu Ami. Nah, sudah muncul. Berarti login pengguna di sini adalah Min. Nah, selanjutnya bagaimana sih untuk menampilkan waktu sekarang? Waktu saat ini itu juga bisa teman-teman dilakukan di terminal ini. Kita di sini perintahnya adalah date. Nah, sesuai ya, bulan Agustus, hari Senin, dan keterangan waktunya juga sudah jelas. Dan semisal nih, teman-teman mau menampilkan waktunya berupa kalender bulan juga bisa. Kita di sini mengetikkan call. Di sini ya, bulannya sudah terlihat jelas. Lanjut lagi, saya akan mengeksekusi program bagaimana menampilkan kapasitas HDD. Di sini juga bisa loh, teman-teman, untuk menampilkan kapasitas HDD dengan menggunakan perintah df. Kita ketikkan df. Nah, sudah muncul. Jadi seperti ini kapasitas dari HDD-nya, teman-teman. Selanjutnya, saya di sini akan mengeksekusi program lagi dengan menampilkan informasi memori. Kita ketikkan CAT, spasi pet, kemudian meminfo. Kita enter. Nah, ini adalah informasi memori. Oke, dan di sini saya sudah mengeksekusi beberapa program dan teman-teman juga bisa langsung menggunakannya, langsung mengeksekusi program dan melihat konten ini langsung. Dan itu tadi ya teman-teman mengenai sedikit pembahasan apa itu Linux Command dan juga sudah mengeksekusi beberapa program. Dan oh ya, buat teman-teman pada saat mengeksekusi program, diusahakan ya, koneksi internetnya harus stabil dan lancar agar tidak terjadi error pada saat mengeksekusi program tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua dan tetap semangat ya tentunya. Terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.